Lalu apa tindakan protokol kesehatan untuk mengimbangi meningkatnya mobilitas sosial di Jakarta? Ya, bersama kami pemirsa telah bergabung pakar epidemiologi dari gugus tugas COVID-19, ada Ibu Dewi Nur Aisyah, kemudian juga ada pakar kesehatan dari FKUI, yaitu ada Profesor Ari Fahrial Syam. Selamat sore, Dr. Ari dan juga Ibu Dewi. Ya, selamat sore. Ya. Sore, Mbak. Pertama saya ingin ke Bu Dewi terlebih dahulu. Data pasien positif ini kalau kita lihat dari tanggal 5 Juni hingga ke tanggal 7 Juni terjadi peningkatan, Bu. Melompat ya dari angka 84, 102 ke 160 kasus begitu pertambahannya di DKI Jakarta saja. Sebetulnya apa yang terjadi, Bu? Ya, jadi kalau kami melihat adanya laju kasus di DKI Jakarta, sebenarnya kalau dari sisi epidemiologi kita harus melihat dalam dua sisi. Satu, apakah memang kenaikan kasus disebabkan karena jumlah kasus yang melonjak tinggi, atau yang kedua dikarenakan aktivitas surveillance dan coverage-nya sudah mulai meluas. Sebelum DKI memutuskan untuk adanya masa transisi PSBB, sudah mendiskusikan dengan gugus tugas di pusat, dan kami juga sudah sempat mendiskusikan bahwa sebenarnya sebelum tanggal 5 ini dibuka, sesungguhnya seminggu terakhir itu data di DKI memang sudah ada peningkatan sedikit. Ketika kita coba konfirmasi dan ternyata memang dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta bahwa terjadi active surveillance case finding, jadi pengambilan surveillance kesehatan masyarakat pada orang-orang tanpa gejala di daerah-daerah merah, RW-RW merah yang ada di DKI Jakarta. Jadi peningkatan kasusnya karena ada aktivitas surveillance yang meningkat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kalau misalnya kita biasanya memeriksa hanya untuk pada pasien PDP saja, tapi di DKI Jakarta mereka sudah mulai aktif karena memang jumlah laboratorium bertambah, kapasitas pemeriksaan bertambah, mereka juga melakukan pemeriksaan jauh lebih luas lagi bahkan ke orang-orang tanpa gejala. Dan itu jauh lebih baik karena kami mendapatkan gambaran bahwa ternyata COVID-19 ini memang bukan hanya pada pasien-pasien yang bergejala saja. Orang-orang tanpa gejala ternyata juga memiliki proporsi yang cukup besar terinfeksi COVID-19. Ibu Dewi melihat potensi pergerakan angka kasus positif, ditambah Ibu Dewi tadi menjelaskan ada juga OTG yang harusnya diperhitungkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di masa transisi ini bagaimana gambarannya? Dalam masa transisi ini memang pada saat ini sudah dipetakan oleh Dinas Kesehatan dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta daerah-daerah mana saja yang memang masuk dalam kategori laju insidensinya sangat tinggi. Jadi kalau kita bayangkan di sebuah wilayah, ini scopingnya bahkan levelnya lebih kecil daripada kecamatan, kelurahan, bahkan dipetakan secara spasial per RW, ada 62 RW merah di sana. Dan untuk daerah-daerah dengan merah ini, memang PSBB masih dengan ketat diberlakukan. Namun PSBB transisi sudah dapat dilaksanakan pada daerah-daerah yang tidak merah, yang secara proporsi lebih dari 90% wilayah RW yang ada di Jakarta. Ya, Bu Dewi, tadi kan Ibu Dewi menyatakan ini angkanya bertambah, kelihatannya cukup besar, semakin bertambah karena adanya pemeriksaan secara masif. Tetapi juga tadi disebutkan bahwa pemeriksaan secara masif ini kan angkanya tidak jelas. Apakah hari ini jumlahnya ada pagunya 100.000 orang atau nanti ada 50.000 orang. Nah, kalau misalnya ini dilakukan secara acak begitu angkanya, kuotanya setiap hari, bagaimana kita bisa tahu bahwa terjadi tren penurunan untuk kasus COVID-19 atau tren kenaikan, Bu Dewi? Yang bisa kita lakukan adalah dengan menganalisa jumlah spesimen dan jumlah kasus yang dilakukan per harinya. Standar dari WHO untuk per 1.000 orang dilakukan satu pemeriksaan. Sehingga misalnya di DKI Jakarta ada 10 juta penduduk, maka diperlukan 10.000 pemeriksaan per minggunya. Dan ini sudah terpenuhi oleh DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya kita melihat dari angka pemeriksaan secara standarisasi, berdasarkan WHO, jumlah pemeriksaan sudah dilakukan dengan cukup, bahkan lebih. DKI Jakarta melakukan pemeriksaan, mereka memetakan daerah-daerah merah, lalu melakukan sampling di sana. Di sebuah contoh, mereka melakukan hitung jaringan, daerah-daerah yang memang cukup rawan karena populasi penduduknya cukup padat, dilakukan sampling di daerah yang merah, dan memang ketemu orang-orang OTG dengan proporsi yang cukup tinggi positif COVID-19. Jadi memang untuk membedakan tergantung dari pemeriksaan spesimen, bisa kita lihat di sana. Secara positivity rate bahasanya adalah berapa jumlah kasus positif yang ditemukan dari seluruh kasus yang diperiksa, seperti itu. Kita ke Prof. Ari terlebih dahulu. Prof. Ari, kemarin angkanya di hari Jumat sempat ke 20, kemudian Sabtu ke Minggu melompat menjadi 60 orang di DKI Jakarta. Anda melihat seperti apa bentuk-bentuk peningkatan kasus positif di DKI Jakarta di masa transisi ini, Prof. Ari? Ya, jadi kalau kita bilang masa transisi kan baru mulai nih beberapa hari.
Jadi kalau kita mau lihat dampaknya nanti baru seminggu 2 minggu lagi. Jadi kalau sekarang oke lah, sekarang ini orang bebas di tengah masyarakat, kemungkinan terjadi proses penyebaran infeksi, maka dia masuk di dalam, kita bisa lihat masa inkubasi, maka baru kita bisa lihat nanti kasusnya 1 minggu ke depan, 1 sampai 2 minggu ke depan. Ini dampak dari transisi. Tapi kita mesti lihat juga bahwa sebenarnya ini saya bekerja di rumah sakit. Jadi saya lihat memang tren pasien rawat ini menurun sebenarnya. Jadi seperti misalnya rumah sakit Cipto, rumah sakit Persahabatan, rumah sakit darurat, rumah sakit darurat Wisma Atlet itu sekarang kan nurun jumlahnya 500. Artinya apa? Bahwa pasien yang memang perlu dirawat itu menurun. Tapi sekarang betul tadi disampaikan bahwa memang strategi pemerintah DKI ini cukup tadi tuh benar-benar di daerah yang merah tadi memang ditingkatkan surveillance-nya. Saya tahu memang dilakukan pemeriksaan swab, dilakukan pemeriksaan rapid test, dan disitulah karena memang di situ sebagai fokusnya, maka itu dapat kasus-kasus baru. Cuman memang saya tidak tahu detail, misalnya angka yang tadi 176 itu dapatnya dari mana, gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang dari data yang ada ini, memang umumnya itu didapat dari surveillance tersebut, begitu. Jadi di satu sisi kita mesti melihat, tapi tetap ini kita mesti awasi nanti dalam seminggu 2 minggu ke depan. Jadi selain tinjauan yang ada di masyarakat, juga mesti kita melihat bagaimana tren yang ada di rumah sakit. Apakah ada terjadi peningkatan? Tidak. Kalau di rumah sakit itu pasti pasien itu dengan keluhan udah pasti. Karena cuman tidak ada atau cuman pegel-pegel batuk pilek yang mungkin gejala awal, dia nggak akan datang ke rumah sakit. Jadi di situ nanti kita bisa lihat sebenarnya dampaknya buat kami yang ada di bekerja di rumah sakit ini, ketika memang ini berdampak jumlah kasus yang datang dengan keluhan itu meningkat. Ya, sebetulnya kita penasaran bagaimana efek dari transisi new normal, transisi PSBB transisi dan untuk menuju new normal ini untuk angka tren positif COVID-19. Tapi nanti dijawab ya Bu Dewi dan juga Dr. Ari usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.